Ana cari ke tempat sa'i. Ana sambil bawa 2 gelas. Apa ya Allah, gemetar siapa tadi tuh? Balik lagi anak ke tempat sholat yang anak tunjukin pertama. Nggak ada siapa-siapa. Benar-benar di posisi yang kayak ya Allah tadi siapa gitu loh. Ternyata ibu ini sudah meninggal berjam-jam yang lalu. Teriak. Walaupun itu anaknya sendiri, tapi namanya perempuan nggak bisa ngantarkan ke makam. Oh ya? Ana minta maaf ya Allah. Buat teman-teman nih yang baru tahu dengan Ustadz Fali adalah mutawif kami ketika kita umroh ke Al Nasr bersama Ustadz Jojo kemarin. Masya Allah. Masya Allah, apalagi kan habis kita tuh flag di antara peperangan. Unzipping file in 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We know your name but didn't your story. So, welcome to Unzip. Hey. Nah, Unzip kali ini kita akan membedah cerita dari seseorang yang jauh dari Indonesia nih. Benar-benar baru berangkat dari Mekah, tiba di Indonesia belum lama ini, beberapa hari yang lalu. Kita sambut langsung Ustadz Fali. Halo Ustadz. Halo Mas, Apa kabar gimana? Ustadz? Alhamdulillah, sehat. Gimana? Antum? Alhamdulillah sehat juga. Ustadz jet lag nggak? Kerasa kemarin, Masya Allah, apalagi kan habis kita tuh flag di antara peperangan. Nah, gimana tuh Ustadz ceritanya tuh? Flag di antara peperangan, jadi memang berdampak sih itu. Apalagi Timur Tengah kan, Arab-Arab semua. Itu semua kena dampak. Alhamdulillah juga kemarin itu pesen tiket sampai 3 kali. Wah. Pesen tiket sampai 3 kali, yang mana 2 kalinya di cancel dari pihak maskapai. Tapi itu hangus atau enggak Ustadz? Itu kena refund sih jatuhnya. Tapi refundnya pun nggak sebentar. Oke. Lama itu. Nah, buat teman-teman nih yang baru tahu dengan Ustadz Fali adalah mutawif kami ketika kita umroh ke Al Nasr bersama Ustadz Jojo kemarin. Masya Allah. Gimana Ustadz menangani kami anak muda yang umroh? Masya Allah. Itu sama benar-benar Masya Allah sih. Tapi itu pengalaman juga yang mana baru kali ini ngerasa jamaah itu kayak temen temen nongkrong gitu ya, mungkin bisa bilang ya. Alhamdulillah, apalagi sama Ustadz Jojo juga. Sama jamaahnya itu semuanya hampir seumuran kan? Iya, kita semua. Alhamdulillah, itu seru banget. Jamaahnya unik-unik ya Ustadz ya. Jamaahnya unik-unik. Kayak subuh kita agak-agak bablas, terus Ustadz yang bangunin. Masya Allah sih. Karena kita capek Ustadz ya kemarin. Betul, itu dari Riyadh ya. Baru ngerasain Ustadz gimana Riyadh itu berasa dari Surabaya ke Jakarta lewat darat Ustadz. Betul. Masya Allah ya, tapi Ustadz dengan sabar mengayomi kami ya. Alhamdulillah. Nah, teman-teman, kita penasaran Ustadz, gimana sih perjalanan Ustadz sampai titiknya sekarang menjadi mutawif ya. Nah, awalnya itu seperti apa? Boleh dong diceritain Ustadz, kita penasaran nih. Alhamdulillah ya. Dulu itu Ana juga sama kayak antum, kayak biasalah kita kerja kantoran. Kerja kantoran ya 8 jam di kantor, pulang kosan, tidur, besok berangkat lagi. Ya selama kurang lebih hampir 1 tahun sih itu. Ngerasa di titik ketika itu ya mungkin udah mulai agak ngelihat titik dibilang jenuh mungkin ya. Udah kayak wah nggak ada tantangannya lagi nih, maksudnya alhamdulillah gitu, ngerasain yang dikasih kondisi yang udah mungkin bosen, pengen coba hal baru. Dan alhamdulillah qadarullah waktu itu temen alhamdulillah satu alma mater, satu pesantren, satu angkatan juga. Kita udah umroh belum sih? Dalam arti ya belum pernah sama sekali. Pertama itu kita berangkat umroh gak pakai travel apapun. Jadi dia itu memang sebelumnya udah berangkat sendiri, kalau disebut sekarang tuh kayak mandiri ya. Mandiri. Ayolah kita umroh mandiri tuh kata teman. Pas juga sih kondisinya, dari yang pulang kantor capek, besoknya berangkat lagi, ya gitu-gitu aja lah, monoton. Oke, bismillah ayo. Nah emang diniatin kita emang lama. Dan itu 3 bulan lah pertama kali aku umroh tuh, alhamdulillah. Jadi selama 3 bulan umroh Ustadz atau? Selama 3 bulan umroh. Dan pertama kali itu? Pertama kali, nggak pakai travel apa, ya mungkin berdoa aja teman-teman. Dulu backgroundnya kuliah? Pesantren. Oh pesantren, di mana Ustadz? Alhamdulillah di Gontor. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah di Gontor. Jadi teman-teman yang satu pesantren, apalagi teman-teman satu angkatan itu banyak banget. Dan saya tuh ketolong banget juga sama teman-teman satu angkatan, satu pesantren, yang mana ketika mereka umroh, ketika mereka lagi bimbing jamaah contoh gitu ya,
mereka tuh semua ngejelasin ke aku juga. Iya. Ya, jadi gini loh sejarahnya, contoh di Madinah Jabal Uhud sebagainya, di Mekah misalkan Jabal Sur dan lain sebagainya. Mereka ngejelasin juga, terus fadilah-fadilah segala macam. Yang itu aku senang. Aku ngelihat ternyata ketertarikanku di sini ternyata tentang seputar sejarah. Dan aku suka kayak contoh kejadian-kejadian ya Rasulullah. Iya. Semakin kita mengenal Rasul tuh semakin kayak kita tuh layak gak sih dirindui oleh Rasulullah. Kita tuh layak gak sih kayak kita tuh umatnya Rasulullah. Aku di situ makin suka, makin sering, makin lama-lama akhirnya ada kesempatan. Jadi aku tuh menemani temanku yang mutaif. Jadi di 3 bulan itu tuh ya? Ya di antara 3 bulan itu. Dan di 3 bulan itu tuh ternyata ketika temanku lagi mutaif ini beliau sakit. Karena memang drop lah berapa kali lanjut bawa jamaah. Ya aku alhamdulillah dapatlah kesempatan untuk bimbing sebentar doang sih ketika di Mekah aja. Di Mekah aja. Dan pengalaman di situ ngelihat jamaah yang mohon maaf ya tersentuh gitu. Kalau yang sepuh-sepuh, yang tua-tua, kakek, nenek yang mohon maaf untuk jalan aja susah. Tapi kayak ngerasa ibadahnya tuh kayak puas. Terus juga kayak mendalami siroh-siroh. Ibadahnya tuh jadi aman. Kayak seakan-akan ya kita kalau masalah terima atau tidak itu urusan Allah ya. Cuma kalau kita melihat ibadahnya tuh seakan-akan ya puas lah dengan apa yang dia lakukan. Di situ aku seneng, nggak tahu. Itu aku seneng banget kayak bisa ngebantuin jemaah-jemaah untuk umroh, jemaah-jemaah untuk ibadah, jemaah untuk sholat dan lain sebagainya. Itu aku seneng banget. Itu pertama kali yang bawa jemaah itulah kayak titik dimana kayaknya jadi mutaif itu enak juga ya. Di hati tuh kayak ya Allah, ini kok jadi mutaif itu aku lihat ya di sini dia ibadah sering. Maksudnya di tanah suci dia umrah tinggal umroh. Dia juga kerja sambil ibadah. Dan ya apalagi gitu yang mau dicari. Kerjaan apa? Maksudnya uangnya ada, ibadah juga ya jelas. Tapi ya satu sisi masih kayak gimana nih? Apakah layak gitu kan? Dalam hati ya. Apakah aneh ini layak jadi mutaif gitu, sedangkan kan ya banyak lah kayaknya yang masya Allah. Tapi dari situ yang semakin lama Ana dilihat sama teman-teman, ini oke nih, kita cobalah bawa jamaah kata teman-teman kan. Ya udah Bismillah, alhamdulillah tuh mungkin dari 3 bulan Ana sekali lah itu bawa travel ya alhamdulillah. Dari pihak travelnya juga berterima kasih ya, puas juga dari jamaahnya juga. Pokoknya aku ngeliat tuh parameter tuh jamaah ketika pulang merasa puas, merasa senang, merasa golanya itu ketika jamaah ya Allah pengen aku panggil lagi ke Mekah, ke Madinah, ke Saudi, pengen umroh lagi dong. Itu kayak ngerasa alhamdulillah ya Allah, syiarnya Baitullah. Masya Allah. Ini kan kayak ya aku juga dititipin lah itu jadi mutaif itu syiar Baitullah. Biar orang-orang itu bisa ke Baitullah, bisa sering lah. Jangan kan tuh kan kayak contoh antum nih sekarang 2 bulan yang lalu umroh tuh kan kita bareng alhamdulillah. Coba gimana yang antum merasain waktu itu? Jadi, sama sekarang? Hanya sebelum berangkat dan setelah berangkat ya Ustaz ya. Itu sekitar di 1 sampai 2 bulan yang lalu ya kan berangkat Februari. Itu yang kerasa banget sih benar ya Ustaz, kayak rezeki makin terbuka. Apa yang kan waktu sebelum aku berangkat aku cari tahu nih apa sih yang membuat nanti umroh kayak mendatangkan apa sih rezeki katanya ada, terus memudahkan kegiatan-kegiatan di kehidupan gitu kan, kayaknya lebih tenang, lebih nyantai. Makanya aku sampai sekarang kita bikin geng nih sama Ustadz Jojo dan teman namanya geng The Laskar. Terakhir juga sempat masih nongkrong di warkop sama Ustadz Jojo nih. Nah menarik banget Ustadz. Jadi ketika Ustadz memilih untuk menjadi mutaif itu, dan awalnya pengen rencana 3 bulan malah jadi nggak pulang ya Ustadz ya. Masya Allah. Jadi berapa tahun sekarang Ustadz? Sampai saat ini jalan 3 tahun berarti alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah jalan 3 tahun. Ribuan ya Ustadz ya sudah mungkin ya. Alhamdulillah mungkin. Mendampingi semua jamaah. Alhamdulillah. Ya ini sedikit ya Mas ya cerita ya. Alhamdulillah gitu dapat kesempatan tamu Allah yang benar-benar tamu yang dia dijemput langsung sama Allah. Masya Allah. Itu jadi, sebenarnya harapan orang-orang juga nggak sih Ustaz? Iya.
dia jemaah yang meninggal di Mekah ada, jemaah yang meninggal di Madinah ada, jemaah yang pertama kali anak ngurusin jemaah meninggal itu Masya Allah. Jadi beres umroh kita tuh datang dari Madinah ke Mekah, kita umrohnya malam. Jadi kita beres umroh malam dan beliau itu memang sudah sepuh, usia kalau nggak salah di 80 apa 90 tahunan gitu. Udah sepuh banget. Nah, beliau umroh dengan anaknya. Jadi si ibu ini tuh beres umroh istirahatlah di kamar. Jadi kalau misalkan orang yang umrohnya itu jadi pakai kereta apa namanya? Pakai kursi roda. Ya. Nah, jadi kursi roda itu dia duluan lah umrohnya, lebih cepat. Karena kan kita juga bergrup ya, bareng-bareng. Qadarullah memang ketika kita pulang si ibunya itu sudah lagi istirahat di kamar. Subuh-subuh ya kita bangunin subuh-subuh bareng-bareng. Kita ke masjid. Kata anaknya si ibunya masih istirahat, kecapean mungkin ya. Ya udah, aku nitip aja ke si ibu buat ibunya biar temenin sarapan lah. Dia kalau misalkan nggak bangun ya udah diambilin aja sarapannya ke kamar. Dan ketika siang dapat laporan lagi, ternyata masih belum bangun. Waduh, kan bingung nih aneh. Udah kita coba bangunin. Sama si ibunya pun agak sedikit panik ketika ngasih taunya kayak tolong dong bangunin. Dan ketika aku coba bangunin ya pertama halus gitu kan. Bu izin ya, aku bilang bu, gak lama aku agak bingung. Kan kalau orang nafas kan ya di sininya pun agak kembang kempis gitu ya hidungnya. Terus juga dada juga agak naik turun kalau nafas. Nah di situ tuh aku agak mulai panik dan si ibu pun juga udah coba apa namanya buat ngiring napasnya. Dia coba cek napasnya ada sedikit banget. Aku langsung tuh telepon ke ambulan. Pertama kali tuh aku langsung telepon ambulan. Nah ini juga buat motoif ya. Kalau misalkan ada yang kejadian itu langsung aja telepon ambulan. Telepon ambulan. Tolongan pertama buat iniin napasnya. Jadi sepanjang telepon itu jadi selama sampai ambulan datang, anak tuh ya ini ya buat pernapasan itu ya, bantu pernapasan itu berkali-kali sampai mungkin sekitar 5 menitan mereka nyampe dan ya Masya Allah gitu. Di sini anak pertama kali ngurusin jamaah yang meninggal dan anak gemeter ketakutan. Oh ya? Dalam artian gini, yang tahu kabar pertama kali jamaahnya meninggal ini aneh. Karena apa? Orang yang datang itu kan dia berbahasa Arab. Nah dia ketika datang dia udah langsung bisa ngeliat nih tanpa nyentuh apapun. Baru buka pintu kondisinya jenazah itu udah bisa jadi meninggal berjam-jam yang lalu sebenarnya. Anak kan ini dikasih tahu bahasa Arab nih. Ya anak kan benar jemaah juga. Ini jamaah udah pada ngumpul. Ikut di ambulan juga Ustaz? Udah ikutnya ngedoain lah, ngebantuin siapa tahu kan masih bisa selamat dan lain sebagainya. Siapa tahu mau digotong atau gimana. Udah mau siap bantuin nih. Dan ketika mereka masuk isafnya itu ketika dijelasin lah ini ternyata sudah meninggal berjam-jam yang lalu, otomatis aneh dong yang dijelasin ke si ibu gimana keadaannya. Ketika itu si ibunya malah bilang, Ustaz ayo di bawah masih ada tabung gas, aku bantuin ambilin deh, itu anaknya. Itu aku langsung gimana nih? Aku harus bisa ngejelasin ke si ibu. Pertama aku bilang ke jamaah-jamaah yang perempuan, tolong pegang ibunya, tolong peluk. Ibu anaknya berarti? Iya ibu anaknya ini. Dari almarhumah. Ternyata ibu ini sudah meninggal berjam-jam yang lalu. Teriak, enggak Ustaz, ini masih ada ibu saya masih di sini. Ini loh masih ada ibu saya. Ya namanya orang kita harus memaklumi lah namanya manusia kan. Dan ketika itu wah aku ngerasa kayak ya Allah. Jadi si ibu ini sudah haji juga sebenarnya. Yang meninggal ini almarhumah ini sudah haji. Dan pengen umroh. Aku bilang almarhumah meninggal setelah umroh ibu. Gak ada dosa, usianya sekarang mungkin 80 apa 90 tahun. Tapi catatan dosanya bersih. Itu bukan yang menghapus dosa, itu bukan aku yang bilang, baginda Rasul. Ya itulah Bu, kalau misalkan aku mulai jelasin lah Ibu, ya kita tenangin lah. Dan itu Masya Allah benar-benar ketika di kondisi itu aku harus ambil tindakan dong. Pertama-tama ini kalau misalkan mutoif ada kejadian case kayak gini, yang pertama dihubungin hotel. Itu jadi kenapa hotel? Karena hotel bisa jadi disinyalir bagaimana ya, tempat yang nggak layak, jadi bisa dibilang nggak layak, jadi bisa jadi penyebab dari kematian. Nah yang pertama kita laporin itu hotel. Nah hotel udah ngubungin, pasti ambulan pun juga ambulan yang khusus jenazah ya. Jadi abis itu ambulannya dibawa juga jenazah almarhumah, kita gotong bareng-bareng menuju ke
namanya ketika itu Mustashfa Nur di Apa itu, Jabasur. Mustashfa itu rumah sakit. sorry. Oh. Rumah sakit Nur namanya. Mm-mm. Mustashfa Nur di rumah sakit di sekitar Jabasur. Mm-mm. Kita anterin di situ. Qadarullah itu Mas, selama saya mutawif jujur saya lebih mau ngurusin jamaah yang bebel atau yang gimana susahnya atau yang sepuh daripada ngurusin yang meninggal. Kenapa saya bilang gini? Prosesnya panjang, bukan karena jenazahnya ya, tapi prosesnya yang panjang. Ketika berangkat ke Mustashfa Nur, ke rumah sakit Nur itu, yang pertama kita tunjungin pasti kamar jenazah. Beliau dimasukkan dulu ke ruangan gitu untuk jenazah khusus. Kita baru ngurusin berkas-berkasnya. Iya. Pertama yang harus kita minta adalah surat kematian dari dokter. Nah, ini buat mutawif juga. Surat kematian dari dokter itu pertama kali harus diminta. Karena si dokternya ini lagi ngurusin. Jadi benar-benar Mas, sepanjang tangan, infusan itu, pokoknya semuanya kabel-kabel. Aku minta tolong karena yang dokter ini jaga cuma itu ketika itu. Dok, boleh nggak dok? Saya minta tolong ke dokter buat ngecek dulu ini buat ngeluarin surat kematian. Iya. Dimarahin aneh. Karena di situ udah hampir 4 jam cuma nungguin dokter itu. Ya gimana ya kalau namanya nungguin ya udah. Jadi prosesnya lama ya Ustadz ya. Oke, Pak. Karena beliau juga lagi ngurusin yang sekarat. Akhirnya masuk tuh. Dia bilang gitu. Gimana nih? Ente ngurusin yang meninggal, udah yang meninggal udah gitu loh. Ini sekarang yang mau meninggal, kita selamatin dulu, dia bilang gitu. Iya. Itu ya Masya Allah sih. Berjam-jam. Inilah juga buat jemaah, jangan kaget, jangan kok gini sih. Walaupun itu anaknya sendiri, tapi namanya perempuan gak bisa ngantarkan ke makam. Oh iya? Sekalipun anaknya. Walaupun keluarga gitu. Walaupun anaknya sendiri. Sedih banget nggak bisa melihat langsung ke liangnya. Saya ngewakilin ibu, ikhlas ya. Paling ibunya cuma bisa nganterin ketika di ambulan sampai pintu masuk komplek pemakamannya. Jadi sekalipun anaknya, dia itu nggak bisa nganterin ke makam. Ya ibunya alhamdulillah ikhlas, ridho. Ya saya juga minta izin, ibu, saya izin ya biar saya ngantarkan. Alhamdulillah ibunya ridho, ikhlas. Iya. Ini kita turun tuh, kita nganterin jenazahnya. Ya pemakaman di sana beda dengan di sini. Maksudnya makam, lepas kita buka ininya, bagian atas talinya, setelah itu langsung ditutup. Mohon maaf ya, maksudnya berbeda dengan Indonesia. Indonesia kan azan. Ya pokoknya beda lah. Dan pun di sana ya udah, ketika diuruk, ditutup dengan tanah, itu nggak ada namanya batu nisan atas nama almarhumah ini binti ini, nggak ada. Batu 2 ya. Sekalipun siapa dia namanya perempuan gak bisa ikut ziarah ke makam. Lalu apalagi saat yang secara emosional Ustadz sebagai mutawif merasakan hal-hal yang serupa atau gimana? Satu sisi aku ngelihat ya ini yang satu lagi yang di Madinah ya Mas ya. Almarhum Pak Hendrik Pasaribu, saya selalu ingat namanya. Itu Masya Allah kematiannya cepat. Dalam arti gini, beliau sakit, dan itu langsung ngedrop tiba-tiba di Madinah. Langsung kita bawa dulu ke rumah sakit untuk penanganan pertama, ICU. Itu nggak lama benar-benar kondisinya langsung drop. Anak depan matanya langsung, kalau nggak salah ada penyakit gula juga, diabetes juga. Dan ketika di rumah sakit keadaannya beliau langsung drop. Langsung anak ngelihat itu dokter bulak-balik dari, jadi rumah sakit itu yang asalnya lalu lalang dokter-dokter ini semuanya ke situ. Ngurusin Pak Hendrik almarhum, semua bolak-balik ngurus ini itu, dan Masya Allah gitu. Ya qadarullah, Allah lebih sayang. Allah manggil dan itu prosesnya lebih cepat. Pokoknya nggak selang lama saya ngurusin juga. Pokoknya kalau ngurusin itu kita juga KJRI. Pokoknya berkas-berkas arsip semuanya harus dilengkapin lah. Kita ke Jeddah dulu. Dan ketika beliau itu dimakamkannya subuh. Di makam Baki. Jadi yang waktu itu kita pernah datang subuh-subuh Ustadz ya. Itu ya Allah, antum kalau misalkan ngeliat Baki, Rasul itu memberikan syafaat buat orang yang meninggal di makam Baki. Masya Allah. Kita ngerasa kita sedih, kita semua satu jamaah satu grup semuanya sedih. Tapi ada rasa kayak ya Allah kok Pak Hendrik bisa ya. Maksudnya ada keinginan, ada iri lah aku bilang.
Iya, iri iya. untuk bisa juga dimakamkan di situ. Makanya pas ketika kita lagi ke makam Baki Ustadz waktu sore-sore itu menjelang maghrib kita sama geng The Laskar, jelaskan. Ustadz menjelaskan aku ngasih motivasi nih siapa yang pengen mati di sini, ayo pada nggak mau tapi Ustadz. Tapi ya Allah kalau misalkan ada gitu ya tempat untuk milih, kalau ada tempat untuk milih pasti pengen di Madinah juga. Ya di situ Masya ada Allah. baginda Rasulullah SAW. Ya, Dapat syafaat ya Ustadz ya pasti. Kambaki juga diberikan syafaat dari baginda Rasul. Ya Masya Allah lah. Oke. Ya itu kayak kita semua sedih pasti. Sedih lah semua jamaah segala macam. Semuanya sedih. Tapi kita juga dalam hati, kok aku enggak ya. Iya. Itulah, adalah rasa seperti kayak pengen. Cuma kalau ditanya siapa apa enggak ya enggak sih sebenarnya. Ustadz, Cuma kita ya Allah. menarik banget ya Ustadz perjalanannya Ustadz menjadi mutawif apalagi dari sisi emosional. Nah tapi sebelum Ustadz resmi menjadi mutawif, buat teman-teman yang kan banyak banget ya Ustadz ingin bisa umroh setiap saat Betul. pahala juga rezeki juga betul. mendapat penghasilan dari situ. Apa sih gimana sih caranya Ustadz biar bisa menjadi mutawif? Masya Allah. Gimana cara menjadi mutawif? Itu banyak sih sebenarnya. Ya yang pasti itu ya minimal kita harus tahu ilmu agama. Satu, bahasa Arab Wajib ya Ustadz ya. Itu wajib. Karena apapun kita kan di sana tektokannya, kita berhubungannya, kita bermuamalahnya ya orang sana, orang Saudi. Iya. Dan memang apapun ketika di sana ya semuanya pakai bahasa Saudi. Jarang banget yang pakai bahasa Inggris. Tapi ada. Tapi jarang. Lebih khusus lagi bahasa Arab. Nah, itu juga harus paham Medan. Di sana gimana? Karena kan ya kita yang harus tahu ngejelasin jamaah. Propernya gimana, medannya gimana, tempat-tempatnya seperti apa, kita harus tahu. Iya. Untuk secara garis besar sih itu, tapi masih banyak lainnya. Oke. Kalau Masih secara banyak. resminya Ustadz, misalkan ada tes apa yang mengeluarkan sertifikat, kayak gitu ada nggak? Kalau Mutawif, untuk setahu aku ya sejauh ini untuk akreditasi itu tour leader kalau nggak salah. Tour leader tuh jadi kalau nggak salah tour leader itu ada sertifikasi dari apa tuh lembaga sertifikasi itu. Ya dari lembaga sertifikasi itu resmi dari Indonesia. Itu ada. Tapi kalau sebagai mutawif ya mungkin kita harus perkenalan dulu dengan travel agar travel pun juga tahu kapasitas kita mumpuni apa enggak, gimana orangnya, gimana bagaimana kerjanya. Karena kan ya mohon maaf gitu ya, ketika di sana kita juga bukan hanya sebatas menemani jamaah saja. Ketika jamaah hilang, ketika jamaah pengen kesini, pengen diantar ke situ ya kita juga harus fit. Fisik juga jamaah. Ketika saya selalu menempatkan diri ketika mutawif itu saya cuma pelayan, melayani tamu ya, Allah pribadi ya. Saya cuma pelayan, kalianlah tamu Allah. Saya adalah pelayan tamu Allah. Jadi kalau misalkan ada apapun yang tamu Allah inginkan, secara ya Allah pun ya pasti tahu lah hal-hal yang baik. Iya kita bantu. Ibadah juga ya hal-hal yang seperti jamaah kan kadang-kadang ada yang jamaah itu pengen seringnya belanja, ya ada. Ya, tapi mereka kan tamu Allah. Mereka itu tamu Allah, datang ke Mekah. Itu untuk datang ya untuk umroh, untuk menuju Baitullah, menjadi tamunya Allah, untuk ibadah dan lain sebagainya. Ketika keputusan Ustadz untuk menjadi mutawif nih, keluarga langsung support atau jangan nanti kamu jauh atau gimana? Ya awalnya gitu sih. Awalnya ada kayak gitu sih. Awalnya cuma ya Bismillah, aku bilang ya aku pahamin lagi mah Pak. Ya Bismillah lah. Ini juga aku bantu buat tamu-tamu Allah, buat melayani para tamu-tamu Allah. Jadi ya niatnya baik, aku bilang siapa tahu juga mama papa ini bisa ke Baitullah ntar ada aku. Ya alhamdulillah sih, tapi itu kejadian. Masya Allah. Jadi alhamdulillah langsung mendampingi keluarga. Alhamdulillah. Kalau Ustadz ketika Ustadz sudah memutuskan buat jadi mutawif, itu ada beberapa hal kan yang jadi persiapan. Betul. Nah yang paling sensitif kan di masalah ekonomi nih Ustadz. Maksudnya apa sih bekalnya atau butuh berapa sih modal jadi mutawif? Itu kan teman-teman yang jadi mutawif nih yang lagi jadi santri gontor juga nih. Masya Allah. Adik-adik Ustadz jadi termotivasi pengen jadi mutawif. Banyak Masya Allah. Jujur ya sedikit cerita juga.
sebenarnya di 3 bulan terakhir itu jatuhnya aku nggak banyak kerjaan, malah banyaknya ya udah bolak-balik aja ke masjid, bolak-balik masjid. Satu sisi aku gini kayak, ya Allah, kalau memang aku ini bisa kerja di sini, aku bilangnya bukan kerja sih, ya Allah, kalau misalkan memang aku bisa tinggal di sini, bisa makan dari sini, bisa hidup di sini, bisa membantu para tamu-tamu Allah, ya Allah izinkan. Itu di kondisi yang aku kayak udah kayaknya kerjaan juga nggak ada deh. Oh, Ustadz merasakan 3 bulan awal malah Nggak ada. luntang-luntung gitu, Iya, Ustadz. iya, Cuman cuma sholat, bolak-balik. Iya, belum dapat bolak-balik. jamaah. Iya udah gitu aja 3 Wah. bulan. Itu jujur 3 bulan kayak, awal. ya mohon maaf gitu ya, sampai bener kalau ekonomi dibilang ya udahlah tabungan habisin aja dulu di sana. Dan saat itu Ustadz udah menikah atau masih belum? Belum, alhamdulillah. Oh, Masih belum alhamdulillah. Dan memang ya udah aja gitu. Sampai yang ngabisin tabungan ya buat makan. Ya ibaratnya kita nggak ada pendapatan, yang ada pengeluaran terus kan. Nah, Sampai tabungan kita keluarin. Satu kondisi kayak di akhir-akhir mau pulang, ya semingguan lebih ketika mau pulang 3 bulan terakhir. udah hampir menyerah nih Ustadz. Kayak di posisi, ya Allah, kalau misalkan benar aku bisa di sini, bisa tinggal di sini di Mekah, ya Allah bantulah. Di situ jujur Mas, di bulan-bulan terakhir aku umroh lagi. Jadi aku sama teman, Ani sama teman berangkat umroh. Kita ngambil mikot biasa di Tanim, Masjid Sayyidah Aisyah. Iya. Kita pergi ketika itu siang. Ya kita berangkat memang pagi-pagi, umrohnya itu siang. Kita umroh siang dan ketika itu kepotong kalau nggak salah, ya kepotong sholat. Jadi ketika kita mau tawaf, mulai kita kepotong sholat. Jadi kan kalau udah mau waktu sholat, mataf itu ditutup kan tempat tawaf tuh. Jadi kita sholat di tempat yang kita, nah, alhamdulillah qadarullah aku itu udah sebenarnya udah mau coba 1 kali putaran tawaf di lantai 2, di yang orang di atas itu, Iya. lantai 2. Nah ketika itu ya kita sholat dulu lah, karena kan semua kalau misalkan sholat sudah berkumandang, orang tawaf pun, orang umrah pun semuanya sholat. Iya. Sholat dulu. Nah aku mikir, udahlah di pelataran aja, bilang ke temen. Nah dia mau di situ aja, karena memang panas juga kan siang-siang. Ya udahlah bismillah, aneh aja sendirilah. Aneh ke bawah tuh. Aneh turun ke tempat mataf di pelataran Ka'bah. Iya. Waktu putaran pertama, aku ini lagi putaran pertama. Doa Tawaf putaran lagi. pertama tuh Ustadz Ya, masih tentang diri ya? masih untuk diri sendiri. Diri sendiri. Ya. Nah, tapi ketika itu anak nggak ada yang kayak gitu. Kan bisa kalau anak bawa jamaah gitu kan, Iya. kalau untuk jamaah. Tapi anak Aku ingat tuh. jujur, ketika selama putaran itu anak cuma bilang, anak minta maaf ya Allah, Oh ya? istighfar. Minta maaf ya Allah, minta Ya, maaf, bukan aneh mau pulang, rezeki buka, enggak gitu. Minta maaf. Tapi minta maaf Minta fokusnya. maaf aja. Lalu Ya banyak-banyak istighfar, minta ampunan, minta maaf. Karena kan kayak bentar lagi juga mau pulang gitu loh. iya. Di kondisi putaran mau yang kedua, aneh ngelihat dari segerombolan, atau ngeliat sendiri kan, Iya. di mana multazam, Udah gimana kayak Hajar semut Aswad. Ustadz. Jadi ada orang, badannya gede. Kalau misalkan kita tahu siapa, Mas Sandi kalah. Dia orang Arab, badannya besar, tinggi. Mohon maaf, si mata, bagian mata itu dia isinya putih semua, katarak. Mohon maaf ya, maksudnya Katarak udah level yang paling tinggi berarti. ini Nggak bisa melihat. hampir putih semua. Oh Jadi ya? kayak bener-bener udah, mungkin kalau misalkan levelnya udah tinggi lah ya, udah susah ngeliatnya gitu ya mungkin ya. Ya Allah. Itu dua-duanya kiri kanan. Badan besar, kepalanya botak, mukanya muka Arab. Nah ketika itu dia keluar dari sekitaran Hajar Aswad ke tempat makam Ibrahim. Ke tempat makam Ibrahim, dan ketika itu ya namanya orang katarak ya. Iya. Mohon maaf, maksudnya untuk ngelihat jalan aja dia susah. Oke. Apalagi buat desek-desekan gitu kan. Bilang pakai bahasa Arab. Anak nanya, "Syekh, mau kemana?" gitu loh. Ustadz inisiatif nih. Iya, anak inisiatif. Anak panggil, anak tanya, "Syekh, anda mau kemana?"
Dia diem. Ana tanya, antum udah tawaf? Diem. Terus tapi lama kelamaan dia Pakai bahasa bilang, Arab Ustaz tapi kan. pakai bahasa Mungkin Arab. bahasa Indonesia dia nggak ngerti. Enggak. Oh, pakai bahasa Arab tuh. Bahasa Indonesia dong. Iya. Bahasa Arab dong. Pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Arab. Tak tanya, Akhirnya sambil Ana jawab. tunjukin. Hmm. Mau sholat sunat tawaf nggak sekalian gitu kan, di belakang makam Ibrahim sholat sunat. Ana arahin tuh. Dia agak Ana ngeliat kayak ngangguk gitu. Udah tuh Ana bilang, yaudah sini pegang pundak. Jadi dia megang pundakannya gini. Dia di belakang. Ana yang buka jalan. Kan tahu kan kerumunan. Tapi beliau belum jawab, cuma Ya, belum, iya, cuma gitu doang. Oh, limbat Ustaz, bukan. Mungkin ya. Nah, terus Tapi Arab. Nah, ketika jalan pelan. Nah, akhirnya nyampe tuh ke belakang makam Ibrahim. Ana bilang, mau sholat gak? Mau sholat sunat gak? Diem. Nah, Ana nanya lagi, udah deh, mau minum air zam-zam gak? Nah, dia tuh kayak ada nganggukan lagi tuh. Ya udah, nih, Ana nantirin tuh. Jadi kan kalau misalkan dari pintu itu ke tempat sa'i, sebelah kirinya banyak zam-zam tuh. Iya, Nah, tahu banget. percis tuh, Ana inget di situ. Antum nih, antum dengan bayangan antum ketika umroh kemarin, ngisi 2 gelas zam-zam berapa lama? Nggak sampai detik, bahkan aku ngisi Nggak sama. barang-barang kaf, ngisi buat air zam-zam, buat semprot. Nggak lama, nggak ada lama ya. nggak ada menit. Nah, Paling itu kondisinya 5 detik. Nah, kondisinya galon zam-zam itu kosong. Nah, kan? Kalau gak ada antrian maksudnya, gak ada antrian. Ana bilang, dah tunggu sini sebentar. Jadi Ana udah anterin ke depan galon zam-zam itu. Ana ngambil 2 gelas. Ana bilang tunggu ya di sini. Ana ngambil air zam-zam dulu. Dan masih di depan zam-zam. Masih di beliau. depan zam-zam. Kita ini contoh ya. Ini zam-zam. Ini aneh. Iya. Ya kan belakangnya dia. Tunggu ya bentar. Balik badan lah nih. Ngambil 2 gelas, ngisi dengan air zam-zam. Berapa lama sih? Ya 5 detik paling. Ya. Apalagi kosong. Kosong loh itu. Iya. Kosong. Aku Benar-benar isinya tinggal ngisi dong. tumbler seliter satu. Itu aja udah. Tapi cepet kan? Cepet. Nah, Balik badan gak ada. Balik Hilang, badan Ustaz. nggak ada orangnya, nggak Allah alam, nggak tahu Ana juga. Badannya gede. Antum kalau ngeliat orang-orang gede kan. tahu kan kelihatan kalau banget. misalkan di Mekah di sekitaran pelataran itu kita bisa ngeliatin kan orang gede banyak banget. Dia orang gede di antara orang-orang yang gede. Maksudnya kan beliau aja jalan susah kan. Betul. Masa Untuk lari ngeliat Ustaz, aja, ya? nah, untuk lihat aja susah, untuk jalan aja susah. Kok cuma seberapa detik lah kita taruh buat ngisi 2 gelas air zam-zam, balik badan udah nggak ada. Itu aku juga cukup apa ya, hal-hal yang kayak gitu tuh sempet ya saat kayak ada yang kesurupan segala macam hal mitif. Cuman yang Ustadz yang Dan rasakan ini dan itu Ana nangis. Ana cari ke tempat sa'i. Ana sambil bawa 2 gelas, cari ke tempat sa'i, sambil apa ya Allah, gemetar siapa tadi tuh? Ya. Tempat sa'i nggak ada. Sampai ke sofa, bukit sofa kan kita dari itu nanjak dikit kan. Bukit sofa nggak ada siapa-siapa. Ustadz sambil nangis itu. Balik lagi Ana ke tempat sholat yang Ana tunjukin pertama, nggak ada siapa-siapa. Ya mohon maaf, badannya gede kok, bisa kelihatan lah. Dan jalannya sempat susah. Ya, untuk lihat aja susah. Ya. Ya Allah, masalahnya kayak ya Allah. Siapa tadi? Siapa gitu lah. Itu benar-benar di posisi yang kayak ya Allah tadi siapa gitu loh. Bingung benar-benar kayak ya Allah tadi siapa. Mungkin gak sih Ustadz itu malaikat menyerupai manusia Allah yang pengen ketemu Ustadz apalagi. Allah alam nggak tahu siapa. Lalu apalagi hikmah dari ketemu itu? Jadi 2 gelas itu sambil Ana ya nangis lah sambil persis di tempat sholat tempat yang Ana tawarin dia sholat. Di situ Ana duduk. Air zam-zam yang satu Ana minum, yang satu lagi Ana siram muka lah. Ya Allah tadi siapa sih? Iya. Ya Allah gitu loh. Dan ketika itu Masya Allah gitu ya. Sebelum jadi beres dari umroh itu, ya pokoknya kita singkat cerita, Ana lanjutin lagi tawafnya, Ana lanjutin lagi sa'inya. Ana pulang tuh ke tempat tinggal. Ana pulang. Sebelum Ana nyampe tempat tinggal, Dar, itu ada yang nelpon. Ada yang telepon? Ada yang WA. Pertamanya nelpon. Nah, tapi kan suaranya kurang jelas. Lanjut WA. Berarti itu telepon dari Indonesia atau dari Indonesia? Dari Indonesia. Oh. Dari Indonesia. Lanjut WA. Temen aneh. Temen Ustadz. Nah, itu
Masya Allah gitu. Ternyata ibunya lagi mau umroh bersama kakaknya. Dan ketika itu minta ditemenin full. Itu Masya Allah, aku ya kalau misalkan secara material itu ketutup sih. Oh iya? Dalam sekali bawa jamaah itu. Itu Sultan, Ustaz. aku bener-bener ya. Oh, Masya Allah. Itu selama 3 bulan loh Mas. Aku bukan cerita tentang yang cuma sekali bawa jamaah. Enggak. Iya. Itu ketutup. Nah, jadi intinya keperluan untuk modal jadi mutaif itu jadi total gimana hitungannya Ustadz? Berapa? Kalau nominal kira-kira lah ya. Kira-kira. Ya mungkin pasti yang pertama tiket pesawat lah ya. Karena kan kita harus di sana. Tiket pesawat juga ya untuk biaya hidup sehari-hari sih. Makan juga untuk tempat tinggal itu range di sana mungkin kalau dirupiahkan apartemen kita kan karena barang-barang ya, kan itu barang-barang sama teman-teman angkatan. Jadi lebih hemat ya Ustaz. Ya, itu di ya 5-6 jutaan lah per bulan. Oh, itu udah bareng-bareng ya Ustaz ya. Ya. Berarti dibagi berapa orang bisa berlima gitu ya. Itu ya. Betul dibagi-bagi. Ustaz, aku ada pertanyaan nih Ustaz. Ya, nah, boleh. terkait pesan buat teman-teman yang masih merasa takut umroh. Oke. Masih menunda-nunda. Nanti aja deh. Nanti aja deh gitu. Belum ada duitnya nih. Iya. Padahal mobil ada. Ya, gini lah. Kalau buat siapapun gitu yang mau umroh, yang pertama kalau misalkan kita lihat dari ekonomi, Allah insya Allah cukupkan. Bukan ana, bukan siapa-siapa, tapi Allah yang cukupkan. Banyak banget kok cerita-cerita ketika mereka sebelum berangkat itu uangnya mepet, ternyata ada datang rezeki dari sini sana situ. Itu masalah ekonomi. Kita niatkan aja itu bismillah, Allah yang bantu. Yang kedua, kalau misalkan ngerasa belum layak, belum pantas, kan Allah sudah berkehendak, apalah, gak ada halangan satupun. Kalau misalkan antum jadi tamu Allah, segerakanlah. Mau umroh segerakanlah, jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda lagi. Oke, Masya Allah. Saat terakhir nih buat teman-teman yang bersemangat pengen jadi mutaif, apa pesan dari Ustadz? Silakan. Kalau yang jadi mutaif, ya tetaplah kita juga harus pertama pedalami lagi lah ilmunya. Dalami lagi ilmunya, kita kaji lagi, kita buka kitab lagi, kita cari bab fikih umroh sama hajinya kita buka lagi, kita seriusin lagi. Terus juga yang terutama ubudiyah juga, bagaimana ibadahnya, sikap dan lain sebagainya. Dan pasti ya bahasa Arab sih Mas, bahasa Arab itu fatal banget. Karena memang sehari-hari bakal kita ketemu sama orang-orang Arab. Sekalipun dia mungkin contoh mutaif itu kan paling ininya sering konteksnya tuh sama supir ya. Iya. Karena kan yang ituin segala macam itu mutaif. Itu walaupun dia orang mana, tapi tetap bahasa Arab. Tetap pakai bahasa Arab. Jadi memang bahasa Arab itu core-nya, kuncinya juga. Teman yang nonton Ustadz nanti boleh ya ngobrol sama Ustadz langsung. Maka, di silakan. Instagram Ustadz apa nih? @vali_m_r. Oke, nanti tertera tuh di bawahnya. Jadi teman-teman yang calon mutawif atau pengen nanya-nanya ataupun mitra dari travel yang pengen kolaborasi, bisa hubungi Ustadz Fali. Silakan. Jazakallahu khair Ustadz atas waktunya. Mudah-mudahan berkah Ustadz ilmu dan pengalamannya buat teman-teman. Buat teman-teman Anzib, jangan lupa subscribe, follow juga Instagram dan TikToknya. Ustadz balik lagi ke Mekah kapan? Insyaallah Juni. Insyaallah. Langsung bawa jamaah lagi. Mudah-mudahan teman-teman di sini yang belum berangkat juga bisa ketemu Ustadz ya. Oke, gua Valdi Adi Sajana pamit. Tetap semangat menata dunia, jangan lupakan akhirat ya. Fail safe, closing archive. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Ustadz. Amin ya Allah. Sekali lagi Ustadz. Sehat selalu. Terima kasih Mas Valdi semuanya. Wassalamualaikum. File saved. Closing archive.